Halo semuanya, kembali lagi dengan aku Andika Hartawan di channel YouTube Andik Heart. Kali ini agak sedikit berbeda dengan video-video aku sebelumnya karena ini adalah vlog pertama aku. Dan hari ini aku sedang di perjalanan menuju Grand Indonesia untuk bertemu dengan teman-teman aku yang spesial. Kenapa spesial? Karena mereka semua itu adalah para cancer warrior atau para pejuang kanker juga sama kayak aku. Penasaran kan? Siapa aja mereka? Oke, langsung ikutin aku ya. Halo semuanya. Nah, seperti yang tadi aku bilang, aku udah ketemu teman-teman aku yang spesial. Kenapa spesial? Karena mereka semua adalah cancer warrior. Jadi lucunya juga kita berempat ini adalah pengidap pejuang kanker dengan kanker yang sama, yaitu kita pejuang kanker limfoma atau kelenjar getah bening, dan tipe kita sama semua yaitu non-Hodgkin dan tipe selnya B sel. Nah, hari ini kita akan sharing tapi sambil main game. Sebelum mulai perkenalan dulu nih. Ini sebelahku adalah Nana. Udah tahu Nana lah ya. Sebelah Nana adalah Bena. Dan yang paling ujung adalah Tommy. Oke. Are you ready guys? Peraturannya, kalau kalian setuju atau pernah mengalami peristiwa itu, angkat yang hijau. Kalau kalian tidak pernah atau tidak setuju, angkat yang merah. Pertanyaan pertama adalah, aku pernah berpikir untuk stop kemoterapi. Oh pernah? Kemo berapa itu? Pasti sama, aku yakin. Kemo kelima, kemo berapa? Kemo keempat. Aku kemo keempat juga. Aku karena baru 3 kali kemo ya. Kemo pertama. Kenapa? Alasannya kenapa pengen stop kemo? Aduh, nggak bisa makan, nggak bisa minum, cuma bisa tiduran doang. Muntah-muntah parah deh pokoknya. Kalau aku dulu pernah bilang ke mamaku kayak gini, mah, kalau misalkan aku udah 6 kali kemo tapi belum sembuh, aku mau pengobatan alternatif aja. Kan banyak tuh di Google kan, minum jamu lah, ada meditasi lah, atau apalah. Biasa, mana juga ya? Aku kemo keempat, soalnya kalau menurut dokter sih emang setelah di kemo 4 kali tentunya makin lama makin kayak drop gitu Makin kan. drop, ya. Jadi efeknya emang dalam di 4 sih, jadi sempat kayak udahlah nggak mau kemo lagi. Kalau rasanya aku sama kayak Nana, cuman aku di kemo kelima. Iya. Bener-bener tinggal bed rest udah kayak udah deh, mendingan nggak usah lagi gitu. Berarti pertanyaan pertama kita semua sehati ya. Oke, pertanyaan kedua. Aku pernah dapat message dari haters atau toxic people di Instagram atau di Facebook atau di mana pun. Sosmed ya. Di sosmed. Oh, berarti cerita aku mana? Iya. Pernah dapat apa nih? Iya, sekarang kita berdua open di sosmed. Iya. Aku yang waktu awal-awal kayak ada yang bilang kenapa sih di kemo, orang kemo kan pasti mati. Terus misalnya yang pas udah botak, ya ada yang ngatain botak, ya kayak gitu sih. Kalau aku pernah dapatnya waktu itu paling parah, aku pernah ngepost kesembuhan aku kan, kebersihan. Aku udah bersih dari sel kanker nih. Ternyata dapat message, jangan senang dulu loh, kanker tuh bakal balik lagi. Bayangin gak sih? Dikala gua lagi happy-happynya, tiba-tiba ada yang message kayak gitu. Dan itu dari orang yang gak dikenal. Gak dikenal. Dan biasanya itu fake account ya. Kayak gitu. Pakai foto palsu, gak ada foto, masa gak ada fotonya gitu. Iya, ya, gitu. Oke, Begitu ya. jangan seperti itu ya guys. Oke, pertanyaan nomor 3. Aku pernah bertanya kepada Tuhan, kenapa aku kena kanker di umur aku yang masih muda? Oh pernah ya. Itu nggak perlu dijelasin lah ya. Umurnya berapa dong? Pas kena kanker umurnya Pas berapa? kena kanker. Tapi lo kena kanker umur 28. Sekarang umurnya 30. Aku di usia 23 tahun, sekarang 24. Beda 25. 24, sekarang 29. Aku yang paling muda, yeay.
Berarti yang paling tua di sini adalah Andik. Oke. Pertanyaan nomor 4. Aku pernah diliatin orang di tempat umum pas lagi jalan dengan kepala botak. Diliatin aneh gitu. Oh, berarti coba pertanyaannya untuk Bena deh, karena Bena yang jawab enggak. Iya. Belum berani deh. Oh, berarti maksudnya selama Ya belum open. belum bisa. Kalau Nana gimana ceritanya? Kalau aku apa ya, diliatin, tapi aku merasa ketika kita kayak jalan otak tapi kita kayak malu atau kita minder, itu orang bakal melihatnya dengan aneh kayak gitu. Tapi ketika aku mulai ubah mindsetku, aku jalan dengan aku pede dan aku merasa aku cantik kayak gitu, orang tuh ngeliat dengan tatapan kagum. Jadi dari diri kita sendiri. Kalau Tommy? Kalau kebalik pas pertama kali botak kirain keren kayak Vin Diesel nih. Tapi udah lama-kelamaan malah makin kurus gitu kok kayak orang sakit jadinya ya. Jadi liatin orang jadi. Tapi kalau jalan ke mall pakai topi atau lebih lagi pakai topi atau Tergantung sih, kadang enggak kadang pakai. kalau aku 90% pakai topi. Aku 90% nggak pakai topi. Tapi memang Nana paling ini sih. Memang dari dulu soalnya nggak suka pakai topi, jadi berasa Panas gitu ya? aneh. Oke. Pertanyaan berikutnya. Ada teman kita satu lagi masuk. Oke, pertanyaan berikutnya. Aku sering dibilangin orang-orang nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu, tapi aku bodo amat tetap makan. Oke. kita dari paling ujung dulu. Orang yang paling ngomongin aku seperti itu sebenarnya keluarga sendiri. Keluarga itu kayak strict banget lah. Nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu. Halo, Iya. sini. Kalau pengen banget gimana? Itu kan Emang biasanya dibilangnya nggak boleh makan apa? semuanya kayak cuman boleh vegetarian, gula garam nggak boleh. Oke. Sini coba ikutan. Semua nggak ya? Nah, ini ada satu teman kita juga. Namanya adalah Ciwe. Bentar ya, aku ambilin dulu. Tadi sampai siapa sih ceritanya? Sampai topi. Berarti Banyak ya? Makanan. makanan. Maksudnya orang bilang nggak boleh makan A, B, C, tapi gue bodo amat, gue makan aja. Dari yang orang-orang tahu aku kena cancer sih, jadi aku kan belum terbuka banget ya. Jadi kayak kalau aku kan suka posting kayak makanan sop iga, kambing, jadi orang pada kok berani sih, tapi bukan gimana ya, orang kayak mau makan nggak ada yang makan sama sekali, jadi orang kayak Yang penting makan kan? penting makan, karena kalau nggak makan juga aku tambah lemes kan, jadi nggak bisa ngaruh kerjaan gitu. Oke. Jadi sebenarnya mereka nggak tahu apa yang kita rasain. Betul. Bahkan sebenarnya dokter aku malah bilang boleh makan apa aja, asal nggak berlebihan. Kalau Nana gimana? Sama sih, jadi menurutku sebenarnya wajar kalau orang-orang itu kayak bilang nggak boleh makan itu wajar, Sebenarnya karena care kan? ya karena maksudnya ketika aku berkecimpung di dunia perkankeran, Perkanker. aku juga mikirnya gitu kan, kita juga mikirnya gitu kalau orang kanker nggak boleh makan ini itu kayak gitu. Pas udah ngejalanin ternyata baru tahu, bahkan dari dokter-dokternya kita yang beda-beda dokternya ngomongnya semua sama, boleh makan apapun tapi dengan tahap yang wajar kayak gitu ya. Anggap aja kamu kayak orang normal mau makan apapun boleh, tapi kamu batasi karena kita semua harus jaga kesehatan kayak gitu. Balik ke diri sendiri sih, dia kita tahu kadar kita gitu. Betul. Nah, yang cewek baru datang nih. Pertanyaannya, pernah nggak sih dikasih tahu orang nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu, tapi cewek tetap makan? Sering. Oh, sering. Berarti yang ini nih, anaknya yang hijau. Nah, boleh ceritain nggak bolehnya makan apa, tapi cewek tetap makan. Yang paling Paling sering itu sampai sapi. sapi. Oke. Tapi makan bakso. Gak bisa, gak boleh sapi. Aku juga masih makan bakso kok. Nah, sebenarnya memang katanya daging sapi itu nggak boleh dimakan karena menghasilkan gas karsinogen seperti makanan yang gosong. Cuman dokter aku juga bilang boleh asal nggak berlebihan, karena segala sesuatu yang berlebihan kan nggak bagus ya. Mau gula, garam atau apapun yang berlebihan itu nggak bagus. Aku pun jujur masih makan sapi, tapi mungkin nggak sesering dulu. Oke. Next question adalah nggak boleh
nyontek. harus spontan. Oh gitu. Aku pernah nggak mandi seharian waktu kemo. Ya nggak pernah. Seharian itu kurang kali. Seharian Ya udah deh kurang. diganti. Oh ya udah yang pernah nggak mandi aku berapa hari paling lama? Oh ya boleh. Pernah nggak mandi ya? Iya. Aku pernah. Berapa hari nih? Bentar. Kamu mau pernah nggak mandi apa pernah mandi? Waktu lagi kemo, efek kemo. Apa selalu mandi? Oh berarti yang merah. Ya. Oke. Tanya. Aku nggak jorok ya. Tanya dulu ada Ketahuan mana yang jorok mana yang enggak. Kalian dulu deh, kalian dulu. Oke. Gimana kita sweet ya? Maksimal berapa hari? Ayo. Aku 3 hari kayaknya. 2 hari, kayaknya 2 hari. 2 hari. Kalau Nana? Aku 4 hari. Benar. Kenapa nggak mandi? Pertanyaannya itu. Itu pas saya habis kemo keempat itu, yang lemes banget, yang kayak mau bangun aja rasanya nggak ada tenaga dan kayak udah hopeless, kayak udah malas ngerawat diri, rasanya pengen diranjang aja kayak gitu. Tapi ganti baju lah ya. Tapi aku sendiri merasa kayak aku bau gitu. Ya udah tapi nggak mandi padahal. Oke, kalau Tommy? Jadi kalau di masa-masa kemo itu kan udah diinfus banget ya, dan kita jadi males gerak kan. Jadi kadang dilapin badannya doang gitu dan benar-benar kamar mandi aja males, jadi mending diranjang. Kalau aku ya lebih ke arah ini sih kan aku kan kemo itu 5 hari. Kadang tuh kalau mau mandi harus bilang suster mau dicabut tuntutan. Aku males stress waktunya ya. Kalau aku jadi kuatik aku nggak mandi 5 hari. Dan waktu itu pernah dicabut, tapi aku mandinya kelamaan karena kan nggak bisa cepet-cepet kan. Itu sampai ininya mesti dimasukin ulang karena aku lupa deh beku atau gimana gitu. Oke, next question. Sel darah putih kamu pernah hampir 0? Maksudnya? Hampir nggak ada sel darah putih kan, kemo kan membunuh semua sel kan, sel darah merah, sel darah putih kamu hampir 0. Oh berarti pernah semua. Aku pernah 0,1. Cewek? Berapa ya? 0,7 0,7. 0,08. Aku 0,9. 0,0. Adalah Tommy. Ya 0,0 juga sering waktu itu, tapi karena memang efek kemo aku nggak benar-benar berat sih. Berarti kalau 0,0 itu gampang banget kena penyakit ya. Aku aja 0,1 tuh demam loh. AC udah dimatiin, tetap menggigil. Bahkan orang jemput aku itu harus pakai masker, pakai penutup kepala, pakai jubah. Iya. Sama ya. Aku 0,9 aja penyakit semua keborong. Diare. Demam. Malah gimana waktu 0,08 kan di bawahnya aku nih, aku 0,1 kan. 0,08 aku masih bertemu orang-orang. Ini outlier ya. Kayaknya paling suka Nana ya. Outlier. 0,08 nggak demam sama sekali dan masih ketemu orang-orang. Jadi Tapi pakai masker atau ya biasa aja. nggak demam, nggak sakit. Lemas banget tapi nggak sampai demam. Oke. Nice. Sebenarnya pertanyaannya udah habis. Paling buat penutup. Katanya banyak ya. Turun berapa kilo? Kita belum. Oh ya boleh. Next question nggak usah pakai ini kali ya. Iya. Pertanyaannya turun totalnya berapa kilo pada saat kemo? Kalau aku turun 15 kilo dari 60 jadi 45. Cewek, betul punya Dari berapa jadi berapa? Oh, Aku nggak turun, naik. luar biasa. Naikku 8 kilo dan terakhir 39 kilo. Berarti dari 40 berapa? Dari pokoknya aku tuh nggak pernah sampai di atas 40. Oh. Oke. Kalau dari 73 ke 61, jadi 12 kilo ya, 11-12 kilo. terus pertanyaannya sebelum nggak turun berat badan? Nggak ada yang susah lah ya. Kalau senang ya, tapi kalau udah puas tambah. Jadi kalau gue senang
soalnya gendut. By the way, teman-teman yang nonton mungkin pasti akan bingung kali ya. Kalau yang begini nggak juga ya. Mungkin teman-teman yang nonton bingung kali ya, maksudnya kita semua adalah pejuang kanker, tapi kita semua masih muda gitu ya. Kadang pernah nggak sih kalian nanya ke dokter kenapa sih kita kena kanker di usia muda gitu? Pernah nggak? Pernah. Dan apa jawaban dokter? Kalau dokter aku jawabnya nggak ada penyebabnya. Berarti takdir dong. Katanya menurut dokter aku kayak kita semua bisa kena cancer, dan cancer tuh emang mostly kebanyakan tuh random. Apalagi kalau ginjal kita bening, lymphoma itu emang mostly case-nya itu random. Dan kalau ada pun resikonya itu sebenarnya biasanya di orang berusia lanjut kayak gitu. Jadi menurut dokter tuh jackpot. Ada yang dapat jawaban lain dari dokter? Kalau aku pernah nanya, jadi setelah nanya, jadi aku pergi ke 9-10 dokter deh, kayak sampai sebelumnya nggak percaya itu soalnya. Dan jawaban paling memuaskan dia bilang 60% itu karena faktor pola hidup, 30% genetik, 10% hoki aja. Ini 10% ini kayaknya nggak hoki aja. Sebenarnya lymphoma itu nggak genetik ya. Yang genetik itu kanker payudara. Iya, Kalau nggak salah. kanker in general. Yang hormonal kayaknya. Kalau waktu itu aku juga pernah nanya dokter, dia bilang sih lebih ke arah takdir. Iya, ya, dokternya kita kayaknya mindsetnya sama deh. Iya. Iya. Bahkan kenapa dokter aku bilang juga boleh makan apapun. Sebenarnya nggak ada penelitian khusus yang menyebutkan bahwa makanan itu bisa bikin kanker tuh balik. Oke, mohon maaf seringannya. Ya pokoknya seperti itu. Jadi lupa gue mau ngomong apa. Gimana ya? Aku juga. Oke, paling menurut ya makanan nggak ada yang memicu, lebih ke takdir. Tapi bukan berarti kita juga tidak boleh mencobai makanan itu junk food semua segala macam ya. Kalau itu Benar, karena kalau kamu makan sembarang, kamu mungkin gak kena cancer, tapi penyakit lainnya kan banyak yang Iya. disebabkan karena makanan. Oke, sebagai penutup, ada nggak sih pesan-pesan buat teman-teman yang nonton mungkin juga lagi kena kanker atau lagi berjuang dengan sakit apapun, ada nggak sih yang bisa memotivasi teman-teman semua bahwa kita aja yang kena cancer bisa happy-happy loh, ada nggak sih pesan-pesan buat teman-teman? Oke, dari aku dulu ya. Pesannya selalu berserah dan berdoa. Ya, Iya. Ini masih ongoing. Semangat. Kalau semangat aja deh. Karena perlu pengobatan. Iya, iya. Benar. Kalau aku mungkin nambahin dari dikotomi ya, berserah tapi tetap berjuang sih. Karena kalau menurut aku, emang kita pasrahkan semua hasilnya sama yang di atas, tapi kita sebagai manusia tetap harus berjuang, harus berobat, pengobatan secara medis ya, kayak gitu. Dan kayak kamu itu nggak sendiri, kita pun semua berjuang, kita bareng-bareng, dan kalau kita bisa bertahan sampai hari ini, aku yakin kamu juga bisa. betul. Kalau cewek, apa mau jangannya? Saya pasti semua. Kalau aku selama kita masih bernafas di dunia ini, namanya keajaiban atau mujizat itu pasti ada. Dan datangnya itu dari Tuhan, maksudnya bukan dari orang pintar. Asal kita minta sama Tuhan, pasti Tuhan dengerin kok. Dan benar, setuju Manana, pengobatan medis juga penting juga. Harus tetap dijalanin ya, maksudnya bukan berarti kita punya percaya ada semua dari Tuhan, tapi kita tidak melakukan pengobatan medis, itu namanya mencobai Tuhan juga. Karena iman tanpa perbuatan adalah nol. Astaga, luar biasa. Oke. Thank you banget udah nonton kali ini. Semoga teman-teman terinspirasi dengan video ini. Jangan lupa juga untuk follow Instagramnya Ciwe, Nana, Bena, dan Tony. YouTube channel juga nanti akan ada di caption di bawah ini dan ada di sini juga. Oke, sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye bye.